Baik, saya akan mengambil bahasan tentang permintaan dan penawarannya. Di soal yang bagian A, kita diminta mencari harga dan barang di titik equilibrium atau titik keseimbangan. Oke. Untuk soal yang bagian A, kita punya 2P sama dengan min Q D tambah 125 ya. Negatif Q D-nya pindah kiri, 2P pindah kanan ya. Berarti nanti Q D itu sama dengan min 2P tambah 125 ya. Oke, nah sekarang yang QS pun kita manipulasi dengan cara yang sama ya. 45 nya pindah kiri dulu, berarti dengan kata lain nanti 8P kurangi 45 sama dengan QS ya, atau QS nya itu adalah 8P dikurangi 45. Nah, kalau kita mau cari keseimbangan atau equilibrium ya, atau keseimbangan, kita harus buat cari keseimbangan ya, atau equilibrium. Kita harus buat si Q D itu sama dengan QS. Q D itu jumlah barang diminta, QS itu jumlah barang yang ditawarkan ya, harus sama. Q D sama QS nya harus sama. Kita udah punya Q D nya itu min 2P tambah 125, QS nya 8P min 45 kan ya. 8P ke kiri, 125 ke kanan, berarti jadi min 10P sama dengan min 170 ya. Min 45 kurangi 125 kan min 170 ya. Terus kita bagi min 10, dua ruas, nanti kita dapat PE ya, atau P aja lah, masa PE ya. Berarti P nya adalah 17. Ini harga keseimbangan ya. Sekarang kita masukin ke Q. Si P nya kita masukin ke Q. Mau Q D atau QS boleh, terserah ya. Kita masukin ke Q D aja ya. Q D nya sama dengan min 2P tambah 125. Berarti nanti Q nya itu min 2 kali 17 tambah 125 ya. Berarti min 34 ditambah 125. Min 34 ditambah 125 itu dia jadi 91 ya. Berarti Q nya sama dengan 91 ya. Oh, berarti dalam kata lain di titik keseimbangan, berarti dalam kata lain harga equilibriumnya atau harga keseimbangannya itu adalah 17. Terus jumlah barang equilibrium itu adalah 91. Itu ya, harga sama jumlah barang di keseimbangannya ya. Baik, silakan screenshot dulu apabila diperlukan. Saya hapus dulu ya. Oke, untuk soal bagian B, kalau dapat pajak sebesar 2 dari pemerintah, tentukan fungsi permintaan dan penawarannya ya setelah dikenakan pajak dan pembagian pembayaran pajak. Untuk soal bagian B, kita lihat dulu bagian QS. Jadi kalau ada pajak dari pemerintah, berarti supply itu bakal terjadi perubahan harga. Jadi kalau pemerintah mengenakan pajak, berarti si supply itu terjadi perubahan. Harga supply terjadi perubahan. Caranya kita bagi 8. Nah, nanti P sama dengan QS per 8 tambah 45 per 8. Nah, nanti penawaran dan penawaran setelah pajak, penawaran setelah pajak nanti di sini ditambah 2. Jadi harga di QS atau harga di penawaran itu ditambah 3, tambah 2. Karena pajak dari pemerintahnya 2 kan ya. Berarti nanti
P sama dengan QS per 8 ditambah ini 45 per 8 tambah 2 jadi 61 per 8 ya. Itu penawaran setelah pajak. Kalau permintaan gimana? Kalau permintaan setelah pajak ya nggak ada perubahan. Kalau permintaan setelah pajak, nggak ada perubahan. Permintaan setelah pajak atau demand-nya tetap segini. Berarti permintaan setelah pajak, kalau demand-nya nggak berubah, tetap persamaannya untuk yang permintaan setelah pajak tetap segini. Kita bagi 2 aja ya, biar dapat. Kita bagi 2. Berarti P-nya sama dengan inti D bagi 2 tambah 125 per 2. Gitu. Nah sekarang cara nyari pajaknya untuk si konsumen sama produsen gimana? Kita harus cari dulu harga keseimbangannya. Kita harus cari dulu harga keseimbangan atau harga equilibriumnya. Harga keseimbangannya berarti ini P yang di penawaran atau P di supply sama dengan P yang di permintaan atau P demand. Ya harga yang di supply sama dengan harga yang ditawarin gitu. Nah sekarang ini PS-nya QS per 8 tambah 61 per 8 atau nggak usah pakai QS, pakai Q biasa aja ya. Berarti Q per 8 tambah 61 per 8 sama dengan negatif Q per 2 tambah 125 per 2. Kita kali 8 semuanya biar pecahannya hilang. Kita kali 8 berarti kita tambah 61 setengah kali 8 4 ya, sama dengan negatif 4 Q. 125 per 2 kali 8 itu 500 ya. 4 Q ke kiri, 61 ke kanan berarti 5 Q. Nah, dengan 500 kurangi 61 439 ya. Kita bagi 5 ke 2 luas. Berarti dengan kata lain Q-nya itu adalah 88. Q-nya adalah 88. Ini ya. Kalau kita buatin Q-nya 88. Karena kalau Q itu harus bilangan bulat ya, nggak boleh bilangan desimal atau pecahan. Karena jumlah barang. Kita masukin ke sini ya, biar dapat harga keseimbangan. Harga keseimbangan ini setelah pajak ya, setelah pajak. Kita masukin ke sini aja ya, biar dapat harga keseimbangan setelah pajak. Berarti P aksen. Jadi kalau saya sih biasanya nyimbolin harga keseimbangan setelah pajak itu P aksen ya simbolnya. Biasanya saya seperti itu. Masuk ini berarti min Q per 2 tambah 125 per 2 ya. Gak usah pakai Q, pakai Q biasa aja ya. Q nya 88. Berarti P aksennya adalah min 88 bagi 2 min 88 bagi 2 ditambah 125 per 2 ya. Min 88 tambah 125 itu jadi 37 ya. Oh berarti P aksennya 37 per 2. 37 per 2 itu berarti dia 18,5 ya. Berarti harga keseimbangan yang barunya adalah 18,5 gitu. Nah sekarang langkah terakhirnya kita cari pajak dari yang ditanggung masing-masing produsen maupun konsumen gitu. Baik ya. Nah sekarang untuk pajak konsumen, pajak yang ditanggung konsumen itu bakal sama dengan
harga keseimbangan setelah pajak kurangi harga keseimbangan sebelum pajak. Setelah dapat pajak harga keseimbangannya 18,5, sebelum pajak harga keseimbangannya adalah 17 ya. Berarti ini jadi 1,5. Nah, nanti pajak produsen atau supplier ya. Pajak produsen itu adalah pajak dari pemerintah dikurangi pajak dari yang ditanggung konsumen, berarti sama dengan 0,5. Itulah masing-masing bagian pajak untuk produsen maupun konsumen ya. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.